Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Seekor kuda Nil pernah terlihat seperti tengah memakan bangkai zebra. Apakah mereka mulai berevolusi jadi pemangsa? Atau mereka hanya iseng ingin mencoba daging zebra? Entahlah. Tapi yang pasti, itu adalah momen langka yang jarang terlihat. Kuda Nil adalah herbivora dengan kemampuan karnivora. Taring panjang yang ada di mulutnya membuat kuda Nil pantas jika harus menjadi hewan karnivora. Apalagi mulutnya juga bisa terbuka dengan sangat lebar. Apalagi kuda Nil jadi salah satu hewan dengan gigitan terkuat. Kuda Nil adalah herbivora sejati. Di alam liar, kuda Nil biasanya memakan rumput dan beberapa jenis tanaman lainnya. Lalu, bagaimana jika kuda Nil tiba-tiba jadi hewan karnivora dan memakan hewan lainnya? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Tanya Jawab Dunia Binatang Liar. Menurut beberapa penelitian, kuda Nil masih kerabat jauh dari paus. Nenek moyang keduanya sama, berasal dari hewan darat bernama namanya masih rancu. Karena beberapa teori evolusi meyakini bahwa Pachycetus adalah nenek moyang keluarga Cetacea. Tapi ada teori yang menyatakan bahwa Pachycetus juga nenek moyang dari kuda Nil. Menurut laman animals.mom.com, kuda Nil dan paus terpisah pada 50 hingga 60 juta tahun silam. Jika kuda Nil dan paus memang bersaudara, seharusnya kuda Nil juga punya darah pemangsa. Jika harus jadi pemangsa, lalu bagaimana cara kuda Nil berburu mangsa? Dengan gigi tajam yang panjangnya bisa mencapai 40 cm, mulut yang bisa terbuka lebar hingga mencapai sudut hampir 180 derajat, gigitan kuat mencapai 1800 PSI, tubuh besar, dan kekuatan yang mengerikan, kuda Nil adalah hewan yang cukup ditakuti. Jika harus jadi pemangsa, kuda Nil sepertinya akan memaksimalkan senjata alami yang ada di mulutnya. Mereka tidak memaksimalkan kakinya untuk menyerang. Kuda Nil akan membuka mulut, menggigit dengan kuat, dan mengayunkannya hingga mangsanya tidak berdaya. Dengan kehidupannya yang ada di sekitar sungai, sepertinya kuda Nil akan memakan ikan. Mereka juga akan jadi pesaing buaya, di mana kuda Nil akan mengincar mangsa yang tengah minum di pinggir sungai, atau mengincar mangsa yang tengah menyeberangi sungai. Buaya juga pasti terancam jika kuda Nil jadi karnivora. Dengan keadaan normal seperti saat ini saja, buaya sudah terancam oleh kuda Nil. Mereka besar, berkelompok, dan berbahaya. Bayangkan jika kuda Nil jadi hewan pemangsa. Selain jadi pesaing buaya, kuda Nil bisa saja jadi pemangsa buaya. Sepertinya kuda Nil tidak akan kesulitan untuk memburu buaya. Meski buaya berbahaya karena bisa menyerang balik, tapi kuda Nil bisa menangani serangan buaya. Dengan sekali serang saja, buaya sudah tidak berdaya, karena kuda Nil bisa menusukkan taring panjangnya ke tubuh buaya. Dengan kondisinya saat ini saja, kuda Nil adalah hewan yang ditakuti oleh hewan lainnya. Gimana nggak takut? Kuda Nil berukuran besar, serangannya mengerikan, dan mereka hidup dalam kelompok. Tapi, kuda Nil juga punya kelemahan. Mereka tidak bisa jauh dari perairan, karena kuda Nil harus berendam untuk mendinginkan tubuhnya. Bayangin deh, jika singa mencoba memburu kuda Nil, bukannya berhasil memangsa mereka, yang ada malah singa yang dimangsa oleh kuda Nil. Sekali gigit, singa langsung kalah. Lalu para hyena yang kadang mengeroyok kuda Nil, mungkin saja salah satu bakal dimakan oleh kuda Nil. Belum lagi kalau kerbau lagi minum, kuda Nil bakal mendekat dan menyerang seperti yang dilakukan buaya. Badak dan gajah sepertinya bisa saja jadi mangsa bagi kuda Nil. Pertarungan mereka pasti tambah seru kalau kuda Nil jadi pemangsa yang buas. Tapi nggak tahu juga sih, siapa tahu kuda Nil malah meniru paus balin. Bukannya memburu mangsa besar, mereka malah memburu mangsa kecil seperti ikan atau penghuni sungai lainnya. Menurutmu, apa yang terjadi jika kuda Nil jadi pemangsa? Tulis komentarmu di bawah.
Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.